Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari ini alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita sebagaimana yang telah kita laksanakan pada satu minggu yang telah lalu. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya senantiasa istiqomah dengan dinullah ini sampai hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang terakhir satu minggu yang telah lalu kita bahas tentang as'arul adamiyyin wa bahimatul an'am, tentang air liur anak Adam, tentang air liur manusia yang masih menempel tersisa pada suatu wadah, dan kebetulan di situ ada air yang akan digunakan oleh orang lain. Maka terakhir kemarin kita sampaikan bahwa air liur anak Adam, air liur manusia, baik adalah orang mukmin atau orang yang bukan mukmin sekalipun, maka air liurnya tidak najis. Kemarin kita sampaikan fal adamiyyu thahirun, anak Adam atau manusia itu thahir, suci. Wasukruhu thahirun, demikian juga maka air liur anak Adam itu hukumnya juga suci, artinya tidak najis. Sehingga barangkali ketika kemudian ada di antara kita melihat ada seseorang yang kemudian meminum dari suatu wadah, satu contoh misalnya satu wadah yang seperti ini, maka bekas ketika tadi saya minum ya di daerah gelas ini tadi tempat bibir saya menempel, dan ketika saya selesai dari minum itu sudah pasti ada sisa-sisa air liur atau air ludah yang menempel pada gelas ini, dan ini hukumnya adalah suci, baik itu orang muslim maupun orang kafir. Demikian juga bahkan ya binatang-binatang pun, terutama binatang yang halal dimakan, maka air liurnya pun juga tidak menajiskan.
Air liur manusia suci, tidak najis, karena Rasulullah mengatakan al-mu'minu la yanjus. Orang mukmin itu tidak bisa menajisi orang lain. Orang mukmin itu tidak menajisi orang lain. Artinya tidak bisa mengakibatkan orang lain menjadi najis dengan kenajisannya. Atau orang kafir pun demikian. Kalau dalam Al-Quran Allah katakan innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang-orang kafir itu najis. Maka kenajisan orang kafir itu bukan pada fisikalnya, bukan pada fisiknya, bukan pada badannya, tapi kenajisan orang kafir itu adalah pada sifatnya. Karena mereka menyembah selain Allah, mereka barangkali mensekutukan Allah, maka perbuatan-perbuatan itu yang Al-Quran sebut sebagai sesuatu yang najis. Tetapi tubuhnya, badannya tidak najis. Sehingga ketika kemudian di antara kita dalam kondisi suci, hendak sholat, kemudian berpapasan dengan orang kafir misalnya di tengah jalan, kemudian kita diajak berjabatan tangan dalam kondisi normal, bukan pandemi ya. Kondisi normal kemudian berjabatan tangan, maka tidak kemudian kita mengatakan wudhunya baleni karena berjabatan tangan dengan orang yang najis. Kalau orang kafir saja tidak najis, bagaimana sesama orang mukmin? Maka kalau dulu ada yang sangat berlebihan, ada seseorang yang beranggapan bahwa di luar kelompoknya itu ya najis, sehingga ketika pakaiannya jatuh, kemudian ada yang apa bahasanya? Ada yang ngambilkan, kemudian diletakkan lagi di tempat jemurannya, maka kemudian dicuci kembali. Ini luar biasa, sangat berlebihan, sangat berlebihan. Orang kafir jasadnya tidak najis, apalagi sesama orang mukmin. Dulu ada yang seperti itu. Ya, mu'alam, mudah-mudahan sekarang sudah tidak ada yang se-ekstrim seperti itu. Baik, jadi air liur manusia tidak najis. Demikian juga sepakat ulama yang mengatakan bahwa air liur binatang yang halal dimakan juga tidak najis. Maka misalnya suatu ketika, misalnya kita dalam kondisi tertentu mau berwudu, tidak ada air kecuali air yang ada dalam drum misalnya, hanya itu satu-satunya air. Kemudian kita mau wudu, ternyata drum itu sudah didatangi beberapa kali oleh beberapa ekor kambing yang langsung minum. Kemudian kambingnya pergi, datang ayam kemudian minum di tempat itu. Maka ketika air dalam drum itu sifat air mutlaknya masih, jernihnya masih, tidak berubah baunya, tidak berubah rasanya, tidak berubah warnanya, maka sebenarnya air ini hakikatnya adalah suci. Ketika tidak ada air kecuali hanya itu, kita mau berwudu, maka kita harus berwudu dengan air itu dan tidak boleh beralih ke tayamum, karena air ini hukumnya adalah suci. Bahkan para ulama ya mengambil istinbat kesimpulan bahwa binatang-binatang yang tidak halal dimakan sekalipun, binatang-binatang yang tidak halal sekalipun, maka sebenarnya air liurnya tidak najis, kecuali babi dan anjing yang memang nasnya secara rinci, secara khusus menyebutkan bahwa air liur anjing dan air liur babi itu adalah najis, karena ada dalil yang berdiri sendiri tentang kenajisannya. Sedangkan binatang-binatang yang tidak halal dimakan seperti kucing,
kemudian kucing ini yang meminum dari satu wadah ember yang kebetulan kita akan berwudu dengan air yang di situ kucing sudah menjilatinya, sudah meminumnya, maka sebenarnya pendapat yang sahih insya Allah dan itu mayoritas ulama berpendapat bahwa air itu hukumnya tetap suci dan tidak najis. Baik ibu bapak rahimahumullah, selanjutnya kita masuk pada pasal atau pada bab yang berikutnya, ya, pada bab yang berikutnya, bab tsani. Bab yang kedua fil aniyati, ya, bab yang menjelaskan tentang aniyah. Aniyah ini jamak dari ina. Aniyah itu, ya, kalau disebutkan al-aniyatu, aniyah ini adalah hiya al-aw'iyatu. Yang namanya aniyah ini artinya aw'iyah. Aw'iyah ini maknanya adalah wadah-wadah, tempat-tempat allati yuhfadhu fihal ma wa ghairuhu. Wadah-wadah, tempat-tempat yang digunakan untuk menampung, menjaga air dan lain sebagainya. Ini namanya aniyah. Bahasa yang sering dipakai oleh para ulama yaitu bejana. Aniyah artinya bejana, wadah atau tempat tertentu yang biasanya digunakan yuhfadhu fihal ma, yang biasa digunakan untuk menjaga, menampung air. Sawa'un kanat minal hadidi, ya, baik, ya, sama saja kanat minal hadidi, apakah wadah itu terbuat dari besi, ya, wadah yang terbuat dari besi, au min ghairihi, atau wadah-wadah yang terbuat selain dari besi. Ada yang terbuat dari tembikar, ada yang terbuat dari apa? Ya, kalau ini keramik, ya. Ada yang terbuat dari kayu, ya, wadah dari kayu banyak di Azerbaijan itu termasuk favoritnya. Gelas-gelas ini terbuat dari kayu, tapi memang dibuat dengan cara yang bagus sehingga tidak kalah halus dengan keramik. Tapi harganya mahal. Di tempat kita bisa terbuat dari kayu atau pring, kemudian digergaji, itu sudah jadi wadah. Aniyah itu wadah atau tempat untuk menampung air, baik yang terbuat dari besi atau selainnya dari besi, tembaga, kemudian kalau sekarang ada stainless steel, kemudian dari kayu, ada dari plastik. Yang sekarang yang sering dijual di pasar-pasar terbuat dari plastik yang anti pecah, ya, tapi bisa sobek. Jadi tulisannya betul anti pecah, bukan pecah, ning suwe. Ya, jadi boleh buatan ngapusi, diduduk-duduk itu anti pecah. Sekalipun dipukul-pukul itu kemudian akhirnya bentek, tapi itu tidak pecah. Dia mengatakan ini bukan pecah, Pak, ini namanya sobek. Jadi kayak orang Madura, ya, ketika Habibie berkunjung ke sana itu lihat umbul-umbul bendera, umbul-umbul itu tinggi sekali. Ketika itu beliau mengatakan ini tinggi sekali, berapa tingginya ini? Ada orang yang dengar itu panjat. Jadi umbul-umbul itu dipajak, diukur, dia turun, ya. Pada Bibi mengatakan ini sekian panjangnya, sekian meter. Apa kata Bapak? Kenapa dipajak? Kan bisa diambil, dirobohkan, diukur. Apa kata orang Madura? Itu namanya pajak tinggi. Jadi kalau diambil kemudian diturunkan itu namanya pajak, bukan tinggi. Kayak ember anti pecah tapi sobek.
Baik, jadi pada yang kita bahas ya, wal aumit ghairi atau terbuat dari selainnya, wal aslu fiha al ibahah, maka hukum asal menggunakan bejana apapun, hukum asal menggunakan bejana apapun, baik yang terbuat dari besi, yang terbuat dari selain besi, dari plastik, dari tanah, dari kayu, maka hukum asal dari bejana itu adalah ibahah, artinya boleh. Artinya boleh digunakan sebagai tempat untuk minum, maupun boleh digunakan tempat sebagai wadah air yang akan digunakan untuk bersuci, baik wudu atau mandi. Jadi hukum asal bejana ini hukumnya adalah ibahah atau boleh. Li qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah atau Al-Baqarah ayat yang ke-29. Allah mengatakan, huwal ladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian, khalaqalakum, yang telah menciptakan untuk kalian ma fil ardi jami'a, semua yang ada di permukaan bumi ini. Artinya ayat ini oleh para ulama diambil kesimpulan bahwa pada asalnya hukum asal dari semua wadah, tempat-tempat yang dibuat untuk menampung air, baik itu digunakan sebagai tempat minum atau tempat makan atau tempat berwudu, maka hukumnya adalah mubah atau boleh. Bagaimana kalau terbuat dari bahan yang tertentu, misalnya emas atau barangkali perak dan sebagainya? Maka kita masuk al-mas'atul ula. Permasalahan yang pertama adalah istiqmalu aniyatul dhahabi wal fiddati wa ghairihi ma fit taharati. Istiqmal menggunakan aniyah, menggunakan wadah yang terbuat dari emas atau terbuat dari perak dan terbuat dari selain keduanya. Bagaimana menggunakan itu jika digunakan untuk berwudu? Hukumnya bagaimana? Ibu bapak punya gelas yang terbuat dari emas misalnya, ya. Dan kalau gelas bobotnya segini kok terbuat dari emas, ini sudah berapa nominal uang. Ibu bapak punya baskom besar terbuat dari emas. Kalau yakin lengar dan terkosong, kalau basah dijemur nanti banyak yang mincer ya, karena emas. Maka kemudian dikatakan begini, yajuzul istiqmalu jami'il awani, diperbolehkan menggunakan semua wadah. Hukumnya boleh menggunakan semua wadah fil akli yang digunakan untuk makan, wasyurbi, dan juga digunakan untuk minum, wasairil istiqmali, dan menggunakan untuk selain keperluan makan dan minum. Misalnya untuk penyimpanan barang-barang tertentu, ya, untuk menyimpan menampung air yang akan digunakan untuk berwudu atau mandi. Maka idza kanat tahiratun mubahatun, kalau wadah-wadah itu memang suci, maka semua wadah-wadah tersebut boleh untuk digunakan.
walau kanat thaminatan, sekalipun harganya sangat mahal. Jadi semua wadah ya pada dasarnya kita boleh menggunakan semua wadah ya, semua bejana, semua tempat yang kita gunakan untuk makan seperti piring ya, atau apa namanya cobek. Tahu cobek? Cobek itu apa? Cowek ya, cowek ya. Ini kalau saya masih kecil dulu, kalau mau berangkat sekolah, orang kumanan jalan, maka kemudian nyambel segani dulek sisa dicobek itu, dan rasanya enaknya tidak karuan. Yang sekarang barangkali tidak ada itu ya, cobek. Jadi menggunakan semua wadah apapun digunakan untuk makan, untuk minum, untuk makan, untuk minum, untuk berwudu, untuk mandi, maka hukumnya adalah boleh selama wadah itu suci, sekalipun harganya mahal. Sekalipun harganya mahal. Libaqaiha 'alal asli wa huwal ibahah. Karena hukum asal menggunakan wadah itu hukumnya adalah boleh. Ma'ada aniyatan dhahabi wal fiddati, selain wadah yang terbuat dari emas dan perak. Ada pengecualian. Selain wadah yang terbuat dari emas dan perak. Kalau wadah yang terbuat dari emas dan perak, ibu bapak punya gelas terbuat dari emas, ibu bapak punya piring yang terbuat dari emas, maka menggunakan wadah bejana yang terbuat dari emas tersebut, bentuknya apapun ya, bentuknya untuk apapun, di sini dikatakan fa innahu yahrumul akla yahrumul aklu wasyarbu fiha khasah. Maka menggunakan wadah ya yang terbuat dari emas dan perak itu diharamkan ketika digunakan sebagai alat tempat untuk menaruh makanan, minuman, dan kita makan dan minum dari tempat yang terbuat dari emas tersebut. Jadi sekaya apapun ya di antara kita, tetap tidak diperbolehkan untuk minum dengan menggunakan gelas yang terbuat dari emas ataupun perak. Yang terbuat dari emas ataupun perak. Demikian juga untuk tempat makan ya. Ibu bapak punya piring atau punya cobek atau lengser ya. Lengser, bukan lengser bahasa Indonesia, lengser bahasa Jawa, nampan ya, yang terbuat dari emas atau perak digunakan sebagai tempat untuk makan, untuk minum, maka itu tidak diperbolehkan. Duna sa'il istimali ya, dan boleh untuk selain makan dan minum. Tapi ini ada catatan. Ini ada kalimat duna sa'il istiqmal, tapi boleh digunakan untuk selain makan dan minum. Ini pengarang kitab ini ya. Tetapi jumhur ulama tetap berpedoman bahwa tempat yang terbuat dari emas ya, wadah yang terbuat dari emas, maka ketidakbolehannya bukan hanya tidak boleh untuk makan dan minum, tetapi juga tidak diperbolehkan untuk digunakan sebagai wadah selain untuk makan dan minum. Contoh, panjenengan
yang terbuat dari emas. Maka mandi dengan air yang ditampung di dalam gentong yang terbuat dari emas tersebut hukumnya tetap tidak diperbolehkan. Ini pendapat jumhur mayoritas di kalangan para ulama. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, la tashrabu fi aniyatin dhahabi wal fiddati. Janganlah kalian minum pada wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak. Jangan kalian minum dari wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak. Emas atau perak. Tempat minum itu ya gelas, ya ada gelas, ada apa? Ya tempat minum begini yang selain gelas apa? Cangkir atau apa? Batok. Tempat minum, gelas, kemudian cangkir, kemudian pinjan. Pinjan itu apa? Mangkok. Mangkok itu biasanya kalau di tempat kita untuk minuman apa? Wedang rundi, ya, mangkok, ya. Kalau di daerah Cina, di Cina itu kalau minum tidak pakai gelas, tapi pakainya mangkok, ya, mangkok. Jadi tidak begini, tapi mangkok. Maka kata Nabi, la tasrabu fi aniyatin dhahabi wal fiddati. Janganlah kalian minum dari atau dengan menggunakan wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak. Wala taqulu fi sihafiha. Dan janganlah kalian makan pada piring-piring yang juga terbuat dari emas ataupun perak. Kalimatnya wala taqulu fi sihafiha. Janganlah kalian minum, kalian makan dengan menggunakan tempat, ya, seperti piring-piring yang terbuat dari emas. Apa kami katakan? Fa innaha lahum fid dunya. Karena wadah yang terbuat dari emas atau perak, tempat makan, tempat minum yang terbuat dari emas dan perak itu lahum fid dunya, itu diberikan untuk orang-orang kafir di dunia, walakum fil akhirah, dan itu untuk kamu nanti di akhirat. Gelas atau piring, ya, yang terbuat dari emas itu, Nabi katakan itu untuk mereka, untuk orang-orang kafir di dunianya, dan itu untuk kalian tapi nanti di akhirat, bukan di dunia. Ini yang kemudian dipakai juga oleh para ulama, lebih-lebih jumhur ulama ketika mengambil dalil begini. Kalau kemudian menggunakan wadah itu untuk makan dan minum, ya, wadah yang terbuat dari emas yang digunakan untuk makan dan minum saja tidak diperbolehkan, berarti menggunakan untuk tempat yang lain juga tidak diperbolehkan. Sebagaimana ketika Allah mengharamkan tentang lahmul khinzir. Apa lahmul khinzir? Daging babi. Ada kalimat lahmul khinzir, daging babi. Ketika Allah mengharamkan daging babi, bukan berarti lemaknya halal, tetapi karena dagingnya sudah diharamkan, maka haram juga lemaknya dan juga yang lainnya. Maka ini kemudian yang diberlakukan pada hadis ini. Kalau makan dan minum dari bejana tempat wadah yang terbuat dari emas dan perak, maka menggunakannya untuk selain tempat minum juga tidak diperbolehkan. Seperti tempat menyimpan beras, panjenengan punya lumbung, ya, kok lumbung apa namanya? Tempat
menyimpan beras itu? Ya, kalau tempat masak magic jar. Ya, kalau tempat air apa namanya? Kok lupa saya ya? Apa? Itulah dispenser. Kok dispensing? Dispenser. Kalau tempat untuk nyimpan beras apa? Kosmos misalnya. Kosmos itu namanya mereknya? Nggak tahu saya. Jadi tempat untuk menyimpan beras, menyimpan terbuat dari emas, jumhur ulama tetap menghukumi tidak boleh. Maka panjenengan tidak usah punya rencana beli gentong yang terbuat dari emas, ya. Kakean duit, ya. Di samping emas itu, jumhur ulama menghukumi hal itu tidak boleh. Rasulullah mengatakan innaha, ya, bahwa tempat-tempat itu adalah lahum fid dunya. Tempat-tempat itu adalah untuk mereka, untuk orang-orang kafir di dunia ini, biarlah mereka memakainya. Karena di akhirat nanti mereka tidak akan pernah bisa menggunakannya. Dan Nabi mengatakan walakum fil akhirah, dan itu menjadi tempat minum bagi kalian, tempat makan kalian kelak di akhirat. Ada banyak ayat, beberapa ayat yang menjelaskan tentang apa? Tentang kenikmatan-kenikmatan surga. Di antaranya satu rumah yang luarnya bisa dilihat dari dalamnya, dan dalamnya bisa dilihat dari luarnya. Saya bayangkan kayak apa? Toples. Jadi kalau di dalam bisa melihat luar, dari luar bisa melihat dalamnya. Kemudian tempat-tempat minumnya terbuat dari emas, bertatahkan intan, permata dan sebagainya. Rasulullah SAW menjanjikan itu bagi orang mukmin kelak di akhirat. Tapi Nabi membatasi lahum fid dunya, untuk mereka di dunia. Maka Nabi katakan la tasrobu, jangan kamu minum melalui wadah-wadah itu, jangan kamu makan dengan wadah-wadah itu. Ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qauluhu, dan juga sabda beliau, ya, yang mengatakan alladzi yasrabu fi aniyatil fiddati, orang-orang yang minum dengan wadah, dengan aniyah, fi aniyatil fiddati, orang-orang yang minum yang terbuat dari fiddah. Riwayat yang lain, ya, dari emas, minal dhahabi, innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam, hakikatnya dia sedang menelan, bukan menelan, yujarjiru itu bukan menelannya, tapi pas gelap-gelapnya. Ya, pas apa itu berarti? Ya, menelan pas minumnya, tapi pas gelap. Ketika kita minum, air minum itu turun ke lambung, kan ada suara apa? Gelap. Orang yang haus nyeruntuh itu banyak, suaranya keras. Yujarjir itu di situ. Kata Nabi, orang-orang yang minum dari tempat-tempat yang terbuat dari emas dan yang lain dari perak, sesungguhnya dia menggelagakkan, menggelek-gelek, nah gitu. Berarti apa? Susah lagi ini. Menelan sih paling gampang itu. Kalau bahasa tekstualnya itu yujarjir itu ya gelek itu yujarjir. Fi batnihi nar jahannam, di dalam perutnya api neraka. Seseorang yang minum, ya, dari wadah yang terbuat dari emas, hakikatnya dia sedang menelan dan mengisi perutnya dengan api neraka. Kaya nopo panasi, ya, kaya nopo panasi. Perut kita ini diisi cabai, ya, lombok setan, nah itu ya, cabai apa itu, caplak yang merah itu, yang kuning mendekati merah. Kalau merah sudah agak manis,
yang putih, kuning mendekati merah, panasnya luar biasa. Bagaimana kemudian api neraka yang dimasukkan? Maka dikatakan fahadhan nasun, ini adalah nas. Ini adalah nas, atau nas itu dalil yang sharih, dalil yang nyata, bukan dzon, bukan prasangka, ala tahrimil akli wasyurbi, yang menunjukkan tentang haramnya makan dan minum, ya, duna sa'il istimal, selain penggunaan yang lain. Tapi tadi kita beri catatan, ya, kalimat duna sa'il istimal ini menyelisih jumhur ulama. Kalau jumhur ulama mengharamkannya tidak hanya untuk makan dan minum, tetapi juga untuk penggunaan yang lain, seperti tempat menyimpan beras, kemudian tempat untuk menampung air untuk wudu atau mandi. Maka ini hukumnya adalah tidak diperbolehkan atau haram. Fadalla ala jawazi istimali fi taharati, ya. Kalau pengarang ini mengatakan ini menunjukkan bolehnya menggunakan itu untuk taharah, untuk bersuci. Tapi tadi kita sampaikan ini menyelisih pendapat jumhur ulama. Mayoritas ulama tetap tidak membolehkan menggunakan tempat yang terbuat dari emas atau perak, baik untuk minum, untuk makan, untuk berwudu, dan juga hal-hal yang lain. Wa nahyu an yatanawwalul inna'ul khalis. Kemudian larangan menggunakan emas ini atau emas atau perak ini amun secara umum. Yatanawwalul inna'ul khalis, baik di situ wadah itu terbuat dari emas murni, ya. Baik terbuat dari emas murni, misalnya gelas terbuat dari emas, emasnya murni emas. Awil mumawwah atau mumawwah itu lapisan, dilapisi. Sebenarnya bahan bakunya terbuat dari tanah misalnya, tetapi kemudian dilapisi dengan emas. Ini mudah-mudahan saya bilang ini bukan emas, ya. Bukan emas, ya. Mas Agus membuat. Jadi ini tadi sedikit ini emas kok bukan, ya. Jadi ketidakbolehan atau larangan ini berlaku umum. Baik wadah itu terbuat dari inna'ul khalis, emas murni. Jadi ketika dipecah itu dalamnya juga emas, itu murni. Awil mumawwah atau muawwah itu bahan dasarnya bukan emas, tapi lapisan luarnya emas. Ini banyak, ya. Ini banyak tempat-tempat yang seperti itu, seperti kubah masjid, kemudian beberapa aksesoris itu lapisan luarnya emas, lapisan dalamnya bukan. Bahkan ada satu obat, saya tidak sebut nama, satu obat, ya, yang konon bisa menyembuhkan orang yang baru saja mengalami sumbatan darah, ya, dan obatnya mahal di atas 1 juta, ya, bunder begini, kemudian dibungkus dengan emas. Jadi bungkusnya itu emas. Kemudian ini dijen, ya, dicairkan untuk diminum. Konon itu bisa menyembuhkan orang yang mengalami sumbatan pembuluh darah. Betul-betul lapisannya lapisan emas. Saya pernah melihat dengan mata kepala sendiri, ya. Jadi itu tempatnya bagus dan harganya satunya kecil di atas 1 juta. Dan itu lapisannya adalah emas. Itu namanya mumawwah. Bahan dasarnya bukan emas, tapi lapisannya lapisan emas. Maka dikatakan awil mumawwahu biddahabi awil fiddati, ketidakbolehan menggunakan wadah yang terbuat dari emas ini meliputi atau mencakup keseluruhan,
baik itu yang terbuat dari emas murni, bahan dasarnya semua terbuat dari emas, ya, seperti kalau perhiasan orang perempuan, ada gelang, ada kalung, itu kan biasanya luarnya emas dan dalamnya juga emas, ya, dalamnya emas. Baik itu yang murni atau yang umawah dilapisi bidhabi wal fiddati, baik hanya lapisan dengan emas atau dengan perak, awil ladzi fihi syai'un minadz dzahabi wal fiddah, atau pada barang-barang atau wadah-wadah yang wadah itu fihi syai'un minadz dzahabi, yang padanya ada emasnya atau ada peraknya, maka itu juga tidak diperbolehkan. Jadi larangan menggunakan wadah yang terbuat dari emas itu dengan 3 kategori. Yang pertama, emas murni, bahan dasarnya murni tanpa campuran yang lain. Atau yang kedua, bahan dasarnya bukan emas tetapi dibalut, dilapisi dengan emas. Atau yang ketiga, bahan dasarnya bukan emas, kemudian tidak dibalut dengan emas, tapi pada wadah itu ada bagian yang terbuat dari emas. Misalnya kalau gelas misalnya, maka apa ini? Kalau gelas seperti ini, kemudian yang untuk pegangan ini, yang kuning ini, misalnya ini terbuat dari emas. Ini bukan emas, tapi gagangnya terbuat dari emas, maka hal itu juga tidak diperbolehkan. Jadi ada kalimat fihi syai'un minadz dzahabi, padanya ada sesuatu yang terbuat dari emas, maka yang demikian juga tidak diperbolehkan. Ibu bapak para jamaah rahimakumullah, ini terkait tentang wadah permasalahan yang pertama. Adapun permasalahan yang kedua dan ketiga dan seterusnya, mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Sampai di sini barangkali semoga bermanfaat. Barangkali ada pertanyaan, kalau ada kami persilahkan. Sebatas mana seorang akhwat boleh memakai perhiasan karena dibolehkan. Terus yang kedua, kalau bejana itu terbuat dari kulit atau tulang, maka termasuk kulit suci. Dan yang ketiga tadi Ustaz mengatur tentang masjid yang banyak emas atau dindingnya, apa kita sholat di dalamnya dibolehkan? Baik, ya. Yang pertama kaitan batasan seorang perempuan menggunakan perhiasan yang terbuat dari emas. Batasan yang dimaksud batasan ya kan dibolehkan. Oh, dibolehkan. Terus sejauh mana perempuan itu boleh memakai perhiasan? Apakah itu cuma 1, 2 atau? Oh, gitu. Sejauh mana batasan seorang perempuan menggunakan perhiasan yang terbuat dari emas? Pada dasarnya tidak ada batasan, Batasannya hanya berlebih-lebihan, dan berlebih-lebihan itu tidak ada batasan tertentu. Ketika dikatakan gelang, maka gelang itu yang ada di tangan. Batasannya apa? Batasannya barangkali kembali kepada uruf, kepantasan yang disepakati, dianggap layak dipakai di tempat itu. Contoh, ketika seorang laki-laki memakai jam, maka urufnya, kelayakannya jam itu hanya memakai 1. Kalau saya punya jam 3 tak buka misalnya, boleh nggak? Boleh, itu jam saya. Hanya sisi kepantasannya yang tidak ada, melakukan jame gowo.
Kalau yakin sing meresani oke miko, bocah telu misalnya. Nah, ketika kemudian itu dibalikkan kepada kaum wanita, sebenarnya batasan itu lebih kepada kepantasan dan urf yang berlaku di masyarakat itu. Kalau satu masyarakat misalnya biasa menggunakan gelang itu 2 atau 3 kecil-kecil, menggunakan 3 ya tidak masalah. Ketika itu sudah menjadi sebuah adat, sebuah kebiasaan, hukumnya boleh emas untuk wanita. Dan adanya kebiasaan di situ memang begitu di kampung itu, maka itu tidak mengapa kalau dianggap pantas. Tetapi kemudian ketika sudah melampaui urf, kebiasaan yang disepakati kebaikannya, karena begini, urf itu diakui dalam syariat Islami. Urf itu artinya sesuatu yang tidak ada perintah dalam agama, tidak ada perintahnya, tetapi itu dianggap baik, dianggap baik, sehingga ketika tidak melakukannya maka dianggap tidak baik. Itu namanya urf. Tidak ada perintah dalam Al-Quran, tidak ada perintah dalam hadis, tetapi itu telah sudah disepakati bahwa penggunaan itu adalah kebaikan, dan ketika tidak menggunakan itu sebuah keburukan. Itu namanya urf. Contoh urf itu adalah kalau tempat kita bosok kromo. Bosok kromo itu tidak ada perintahnya dalam Al-Quran. Kita kepada orang tua itu maknanya berbuat baik, tidak ada perintah bosok kromo. Tetapi itu kembali kepada urf. Namanya anak kecil bertanya kepada orang yang lebih besar, cucu ketika mengatakan kepada kakeknya, maka dia akan mengatakan, Mbah, go niki didahar, ya Mbah kakek, misalnya. Dia kan jadi Al-Quran nggak ada, tapi itu urf, ya. Kemudian terkait tentang masalah hiasan batasannya ini, karena memang tidak ada batasan solid, maka kembali kepada sisi batasan. Ketika memang biasa boleh seperti itu tidak masalah. Tetapi ketika kemudian menggunakan 1, lebih dari 1 dianggap sudah berlebihan, maka itu layak untuk tidak dikenakan. Memakai gelang 1, memakai cincinnya juga 1 misalnya, atau barangkali 2 dianggap layak, itu dianggap tidak berlebihan. Tetapi ketika sudah dianggap tidak layak melakoni leh lampian ngeten, soalnya kiwa tengen ada cincinnya semua, ya. Kayak seorang artis yang saya sebut namanya, kalau dia ngomong selalu begini-begini, memperlihatkan cincinnya yang harganya 6 miliar, cincinnya gede-gede. Saya nyebut namanya. Ada yang seperti itu berlebihan. Tapi ketika kemudian memakai 2 atau memakai sini 1, sini 2, dianggap layak, tidak ada masalah. Tetapi ketika kemudian dianggap wah, lima kilo jenengannya orang kuning PAMER, pamer, nah itu kemudian sudah dikatakan tidak layak lagi. Batasan secara syar'i memang tidak ada. Kembali kepada urf, ya, kebiasaan yang dianggap baik di tengah masyarakat, yang barangkali antara satu tempat dengan tempat yang lain agak berbeda. Satu tempat dan tempat lain berbeda. Ibu bapak, orang India itu kalau pakai emas double. Haji pun demikian. Orang India itu berangkat haji itu emasnya dipakai semua. Emas. Kalungnya itu sing cendak, sing rada dawa, sing dawen. Besok dawen itu dawa banget. Jadi lapis 3, 1, 2, 3. Tapi karena memang di sana itu biasa, tidak masalah. Karena itu biasa. Yang itu barangkali kalau dipakai di sini orang undangan, kemudian ini gede-gede, kalungnya 3. Sini, maka barangkali akan banyak orang yang diam-diam mengambil gambar, dipoto di wong pirang. Kenapa? Karena tidak layak.
Jadi satu tempat dan tempat yang lain barangkali juga urufnya menjadi berbeda. Kemudian terkait tentang wadah yang terbuat dari tulang atau terbuat dari kulit, ya, nanti ada bab yang tersendiri bahwa binatang yang sudah meninggal, binatang yang mati itu haram dimakan. Tetapi kulitnya bisa digunakan dengan apa? Dengan menyamaknya, dengan mengulitinya. Artinya ketika ada binatang, ya misalnya kambing atau sapi yang mati, maka tidak boleh untuk tidak boleh untuk dimakan. Tetapi boleh untuk mengambil kulitnya dan dimanfaatkan. Ketika kulit itu disamak, ya diambil, kemudian diolah, dibersihkan, dijemur, dibersihkan, maka cara itu adalah cara mensucikannya kulit tersebut. Maka wadah terbuat dari kulit, hukumnya adalah boleh selama bukan kulit binatang yang diharamkan, seperti kulit babi. Kulit babi sepakat ulama mengatakan tidak boleh. Babi itu kulitnya tidak boleh digunakan, bulu-bulunya tidak boleh digunakan, dagingnya tidak boleh dimanfaatkan, lemaknya juga tidak boleh untuk dimanfaatkan. Ini yang babi. Hati-hati ya, banyak kebutuhan rumah tangga, ada sepatu, ada sandal itu yang kadang-kadang bahan dasarnya babi. Kemudian ada jenis kuas tertentu itu yang bulu-bulunya dari bulu-bulu babi. Maka khusus untuk binatang yang tidak boleh dimakan, maka tentunya itu seperti babi, maka itu menggunakan tidak diperbolehkan. Adapun tulang, maka ketika tulang itu ya sudah dibersihkan, sudah menjadi suci, maka menggunakannya termasuk perkara yang mubah, karena tidak ada dalil yang melarang tentangnya, kecuali dari tulang binatang yang haram dimakan seperti babi, itu yang tidak diperbolehkan. Nanti ada pasal-pasal yang akan mempertegas terkait tentang itu, bahwa kulit binatang yang mati sucinya adalah dengan menyamaknya. Nanti ada bab yang membahas tentang itu. Adapun bagaimana tentang kubah yang dilapisi dengan emas, memang ulama menjadi khilaf dalam hal seperti itu. Pada barang-barang yang langsung digunakan secara pribadi, seperti seseorang menggunakan ember, seorang menggunakan gelas, seorang menggunakan wadah yang memang ia gunakan untuk keperluannya seperti minum, kemudian makan, kemudian untuk mandi, kemudian untuk berwudu. Maka ketika tempat-tempat itu terbuat dari emas, baik itu lapisan atau bahan sebagiannya, maka para ulama tidak membolehkan. Bahkan hanya sekadar untuk menambal saja tidak diperbolehkan. Satu contoh, misalnya kita punya wadah, punya tempat, kebetulan tempat itu retak. Ketika retak, maka kemudian ditempel, disambung dengan emas, maka itu pun juga tidak diperbolehkan. Hanya sebagian ulama membolehkan ketika untuk keperluan sesuatu yang tidak berkaitan untuk dipakainya, seperti emas yang ada pada gagang pedang yang untuk disimpan sebagai harta simpanan. Atau yang kedua, menggunakannya dalam kondisi darurat. Darurat itu terpaksa. Kalimat terpaksa itu sesuatu yang harus digunakan dengan itu dan tidak bisa digunakan dengan yang lain. Darurat dan hajah itu beda. Kalau hajah itu sesuatu yang dibutuhkan, tapi sebenarnya ada alternatif lain, itu hajah. Kalau darurat
sesuatu yang sangat dibutuhkan dan tidak ada alternatif lain. Seperti zaman sahabat ada seseorang yang hidungnya itu hidungnya itu tidak ada, ya tidak ada. Jadi zaman sahabat itu banyak orang yang tidak punya hidung, kemudian telinganya hilang satu. Itu hal yang biasa karena sering terjadi peperangan. Namanya perang itu kan kekerasan, telinganya hilang, itu hal yang wajar. Saat itu ada seseorang yang karena hidungnya itu kena tebasan pedang, maka kemudian disambung, ya, supaya suaranya agak jelas, lalu disambung dengan menggunakan bahan dasar dari perak. Tetapi ternyata ketika menggunakan bahan dasar dari perak, maka lama-lama hidung itu mengalami luka dan bisa membusuk. Karena apa? Karena memang perak tidak sesuai. Maka waktu itu kemudian dibolehkan dengan menggunakan emas, suruh diganti dengan emas karena itu tidak bisa digantikan dengan yang lain. Jadi waktu itu dengan menggunakan perak malah hidungnya kemudian mendekati busuk. Maka kemudian diganti dengan menggunakan emas dan ternyata menjadi sembuh dan tidak membusuk. Maka itu namanya darurat, sesuatu yang dibutuhkan dan tidak ada alternatif yang lain. Itu namanya darurat. Nah, kondisi darurat seperti itu, seperti misalnya karena organ tubuh dan tidak bisa digantikan dengan yang lain, maka hukumnya diperbolehkan. Adapun seperti kubah, kemudian gagang pedang, kemudian aksesoris rumah yang tidak terkait langsung penggunaan pada seseorang, mukhtalaf, ada orang yang membolehkan, ada ulama yang tidak membolehkan. Karena ada beberapa aksesoris seperti di Masjid Nabawi, kemudian di Masjidil Haram, itu ada beberapa aksesoris yang bahan campurannya adalah emas. Kalau itu haram mutlak, maka barangkali sudah tidak ada debat itu. Maka itu ada khilaf di antara para ulama. Allah a'lam bishawab. Cukup ya? Oke. Tadi disampaikan Mas contoh di pakai kemarin. Jika berwudu penuh dengan habis bersalaman, memang tidak terus mengganggu. Yang saya tanyakan, apakah najis itu mengatakan itu jika mengenai seseorang sebelumnya? Jadi apakah najis itu membatalkan wudu? Jadi dulu kita sampaikan bahwa yang namanya toharoh itu adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Mengangkat hadas atau menghilangkan hadis. Konsekuensinya, kalau hadas, maka hadas itu diangkat. Dengan apa? Berwudu atau mandi. Seperti apa? Seseorang yang keluar darinya dari dua jalan, dari kubul ataupun dubur, baik berupa angin, berupa cairan air, atau berupa benda padat. Seseorang yang mengeluarkan dari kubulnya jalan depan atau jalan belakang, baik itu gas, angin, benda padat, benda encer, maka itu membatalkan wudu. Maka kalau membatalkan wudu, maka karena berhadas berarti kesuciannya hilang. Karena kesuciannya hilang, maka dia harus berwudu. Kecuali angin yang keluar dari kubul seorang wanita. Maaf, ini agak saru tapi harus disampaikan. Jadi ada kentut yang keluar dari kemaluan wanita. Wanita tertentu dalam kondisi tertentu di saat tertentu itu bisa kentut dari jalan depan keluar suaranya.
Dan itu para ulama mengatakan tidak membatalkan wudhu, karena bukan termasuk jenis buruk, bukan termasuk jenis kentut. Wanita tertentu di tempat tertentu pada iklim tertentu, dan itu ma'ruf. Ada wanita tertentu, artinya apa? Tidak semuanya. Wanita tertentu di tempat tertentu dan pada iklim tertentu. Bagaimana najis? Kalau najis itu dihilangkan, bukan diangkat. Maka ketika ada seseorang dia sudah berwudu, kemudian berjalan ke masjid. Ketika berjalan ke masjid, ternyata ya sarungnya terkena air kencing. Maka karena sarungnya terkena air kencing, dia yakin kakinya tidak terkena, maka sarungnya yang dilepas dan tidak perlu berwudu. Contohnya, buktinya apa, dalilnya apa? Nabi pernah ketika Nabi sedang sholat berjamaah, saya baca dalam ahkam sholat. Dulu ya kebiasaan Nabi dan sahabat kalau sholat sandalnya tetap dipakai, sehingga jarang sandal hilang. Zaman Nabi itu sandal atau hilang, sholat wong digu kan begitu ya. Nah ketika Nabi sholat itu apa yang dilakukan? Sahabat melihat di tengah-tengah sholat Nabi melepas sandal, dilepas, ditaruh di sisi kirinya. Shaf yang pertama melihat Nabi melepas sandal, mereka pun berpikir, ini Nabi kok melepas sandal? Kalau sandal dilepas, ditaruh di sampingnya, tidak mungkin. Maka mereka pun melepas sandal lalu dilemparkan ke belakang. Belakangnya melihat, ngarep kok munu, begitu. Lepas tuntal ke semuanya sampai belakang. Setelah Nabi SAW selesai, Nabi mengatakan apa? Masya Allah, apa yang terjadi dengan kalian? Apa kalian? Sahabat menjawab, ya Rasulullah, inna nara tahlak laika. Kami tadi melihat engkau melepas sandal engkau, farnahlah na'laika, maka kami pun melepas sandal kami. Nabi baru mengatakan, oh begini tadi waktu sholat datang malaikat Jibril dan mengabarkan kepadaku bahwa pada salah satu di antara kedua sandalku ada kotoran atau ada najis, fakholaktuha, maka aku melepaskannya, bukan berwudu tetapi menghilangkan itu. Bagaimana kalau itu mengenai kaki? Maka kaki dibasuh dan tidak harus mengulangi wudu. Jadi dulu kita baca tohara itu adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Kalau hadas diangkat, kalau najis dibersihkan. Allah a'lam bishawab. Kita lanjutkan pada waktu yang akan datang dan kita akhiri dengan kafatul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.